Selamat sehat, malam, Mbak Prof. Mia. Ya, Apa kabar, Prof? baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, tapi sekarang saya lagi di Surabaya, ini lagi di rumah. Kemarin hari Senin kembali ke sini, ke mana? Ke Surabaya. Tadinya masih mau di Unsia, tapi ada dulu beliau itu waktu saya S3 itu kopromotor 3. Jadi meninggal Profesor Hengki Supit namanya. Ya, bagaimanapun beliau adalah guru saya, walaupun kemudian menjadi sama-sama sejawat, sama-sama profesor, tapi beliau adalah guru saya. Baik, Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo Prof, sehat Prof. Alhamdulillah. Mas Akbar, Mas Akbar Trisantoso. Ya, Halo Prof. Selamat Pak. malam, Prof. Selamat malam, salam sehat. Cynthia. Halo Cynthia. Halo Prof, selamat malam Prof. Malam. Halo Mbak Dede nih. Halo Mbak Dede. Dede Prihatini. Malam Prof. Malam. Dede ikut saya ketiga kali ya? 3 kali atau 2 kali? 3 kalau nggak salah ya Prof. 3 kali ya. Oke. Emerald Triputri. Halo Emerald. Panggilannya siapa ini? Triputri. Oh, belum. Assalamualaikum, Dok. Prof. Salam. Ya, saya Upi, Prof. Panggilannya. Siapa? Panggilannya siapa? Upi. Upi. Ya. Oke, baik. Kemudian Mas Hadi Retanto. Mas Hadi. Selamat Halo. malam, Prof. Selamat malam, salam sehat. Ya, Prof. Halo Hilda, halo Hilda. Hilda juga ini teman lama ini. Malam Hilda. Iya. Baik. Kania Soraya. Halo Kania. Halo, malam Prof. Malam. Kamu di mana Kania? Di Aceh Prof. Aceh. Oh alah. Acehnya di mana ya? Di PD Jaya. di PD ya. Oh ya, PD itu saya dulu sering sih ke Aceh. Zamannya ada DOM. Daerah operasi. Iya, dulu mungkin kamu masih kecil ya waktu itu. Zamannya DOM. Belum lahir paling. Ya, Non. Iya, kayaknya Prof. Itu 2002 atau 2001 ya? Zaman-zaman itu sebelum apa apa namanya itu ada pandemi Tsunami. Terus tsunami sebelum tsunami, terus tsunami hari kedua saya sudah di sana, sudah membantu melihat hak-haknya terpenuhi atau tidak. Kamu sering ke Aceh Kota, Banda Aceh? Sering. Masih ada kan kantor Komnas HAM di situ, di Banda Aceh itu? Ketuanya Mas Asep kalau tidak salah. Kurang tahu, Prof. Tahu ya, karena bukan bidangnya. Ya, halo Nita. Halo, Prof. Ya, kamu di mana Nita? Saya tinggalnya di Jakarta, Prof. Jakarta. Ini ada yang baru, Noftami. Halo, Noftami. Namamu panggilannya siapa, Nov? Noftami? Prof. Siapa panggilannya? Ya, Prof. Malam. Noftami. Ya. Oke, Riki. Halo, Riki. Riki Rianto. Ya, selamat malam, Prof. Ya. Malam, salam sehat. Rima. Halo Rima. Ya, halo, Prof. Ya, sehat ya. Ya. Sela Nasla Dewi. Halo. Mbak Wiwi
Wiwi Wahyuningsi, apa kabar? Yasman Oke, baik. Ya, Malam, Prof. malam. Kemudian Mas Yusuf Ramdhani. Ya, halo Prof. Halo. Ya. Sudah di rumah atau masih di kantor ini semua? Sudah di rumah Prof kebetulan. Oh, Di rumah, Prof. Ya. Di rumah. Di rumah Iya. semua ya. Masih di kantor, Prof, saya. Iya, cuman Bang Akbar mungkin masih di kantor itu. Iya. Ada kerjaan sedikit. Oke. Apa namanya? Pak Anu belum hadir ya, Pak Abdul Aziz ya. Belum kelihatan namanya. Baik, saya lanjutkan. Malam ini kita akan melanjutkan materi yang diberikan kepada saya untuk disampaikan kepada mahasiswa, kepada Anda semua, ya, dan semoga bisa bermanfaat. Hari-hari ini kalau tidak hujan itu terasa panas sekali, seperti apalagi Surabaya. Tapi kemarin semalaman itu hujan deras sekali dan nampaknya banyak yang di luar Surabaya itu banyak yang banjir, banyak pohon tumbang. Nah, kalau kita lihat banjir itu kan juga sebetulnya peran manusia juga di situ banyak gitu. Contoh ketika ada apa namanya Undang-Undang Nomor 22 tentang apa namanya otonomi daerah. Nah, mulailah termasuk di Aceh ya Mbak ya, penebangan pohon itu sampai yang namanya penjualan kayu sampai di kalau di Kalimantan itu tidak diangkut pakai truk tapi dihanyutkan di sungai gitu untuk pengangkutannya itu. Tapi dampaknya sekarang itu banjir di sana sini, longsor ya, kayak di tempat-tempat yang tempat wisata seperti Puncak ya, itu juga pendirian villa-villa juga itu nurutin maunya manusia gitu. Harusnya menyadari bahwa itu akan dampaknya juga kepada kita juga. Nah, baik, kalau begitu ada yang belum saya sapa. Sudah semua saya kira yang hadir hari ini ada. Ada Esther Mia. Esther Mia dengan Mia beda ya? Halo? Iya, beda Prof. Beda Prof. Iya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan hari ini dengan procurement ya. Kalau kita lihat beberapa kajian MSDM itu kan menggabungkan beberapa bidang ilmu ya. Kita tahu seperti psikologi, sosiologi dan lain-lain. Nah, MSDM ini juga mempunyai beberapa tujuan. Pertama, ini sayang. Aduh, Ocit. Ya, halo. Pertama, tujuan organisasional. Ini saya sudah jelaskan, cuma saya sedikit mengulang karena ada kaitannya dengan materi yang sekarang. Ya. Jadi tujuan dari MSDM itu kan yang pertama ada disebut dengan tujuan organisasional, dan itu ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan MSDM ini di dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Nah, walaupun secara formal suatu departemen sumber daya manusia itu diciptakan sebenarnya kan untuk membantu para manajer. Namun para manajer itu tetap dia harus bertanggung jawab terhadap kinerja daripada karyawan. Nah, Departemen SDM itu sebenarnya kan membantu para manajer itu dalam hal menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan SDM. Itu tujuan organisasional. Tujuan yang kedua itu ada tujuan fungsional. Nah, ini ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen itu pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di mana di sini SDM itu menjadi tidak berharga ya jika manajemen sumber daya manusia itu memiliki kriteria yang lebih rendah.
dari tingkat kebutuhan organisasi. Nah, tujuan yang ketiga itu tujuan sosial. Nah, ini ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimais ya dampak negatif terhadap organisasi. Nah, jika terjadi kegagalan organisasi di dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat, itu dapat menyebabkan hambatan-hambatan. Tujuan yang keempat, tujuan personal. Ini ditujukan untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuannya, at least tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Nah, tujuan personal karyawan ini harus dipertimbangkan jika para karyawan itu harus dipertahankan, harus dipensiunkan, ataupun harus dimotivasi. Jika tujuan personal itu tidak dipertimbangkan, maka kinerja dan kepuasan karyawan itu dapat menurun. Dan karyawan dapat meninggalkan organisasi. Kita tahu bahwa salah satu tugas manajemen itu adalah untuk untuk mendayagunakan sumber daya manusia, sumber daya organisasi, ya, utamanya sumber daya manusia yang dimiliki itu secara optimal. Untuk apa? Untuk pencapaian tujuan organisasi. Nah, pendayagunaan di sini seringkali berarti mengupayakan agar sumber daya manusia itu mampu dan mau bekerja secara optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Upaya ini dilakukan melalui proses manajemen terhadap sumber daya manusia dengan berbagai kegiatannya. Nah, manusia itu akan mau dan akan mampu untuk bekerja dengan baik jika ia ditempatkan pada posisi dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, serta jika ia memenuhi dia itu akan memenuhi berbagai kebutuhannya dengan melakukan pekerjaan tersebut. Jadi dapat saya katakan bahwa manajemen sumber daya manusia itu dengan sangat erat kaitannya dengan moto the right man on the right place at the right time. Nah, disinilah fungsi-fungsi manajemen itu mengambil peran penting demi menjawab moto itu. Salah satu di antara fungsi-fungsi manajemen ini adalah procurement. Apa itu procurement? Procurement itu adalah pengadaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, procurement ini atau dengan kata bahasa Indonesia pengadaan, ya, merupakan usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Biasanya procurement ini merupakan bagian tugas dari dari Human Resource Department, ya, yang sering juga disebut dengan Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, departemen ini kemudian dia mengelola, mengembangkan, mengatur SDM. Dalam melaksanakan fungsi procurement, kita harus perhatikan kualitas tenaga kerja agar keinginan karyawan itu sesuai dengan keinginan perusahaan. Jadi terlebih dahulu harus ditetapkan standar personalia itu agar supaya karyawan yang direkrut itu sesuai dengan keinginan dan harapan perusahaan. Procurement paling tidak mencakup dua hal, yakni job design atau merancang jabatan dan job analysis, ya, menganalisis jabatan. Jadi pengadaan itu paling tidak mencakup dua hal, yaitu ada job design, rancangan jabatan, ada juga job analysis, ya, yaitu menganalisis jabatan. Kita sudah bahas itu pada minggu yang lalu. Nah, kedua kegiatannya dirancang agar dalam rekrutmen karyawan itu sesuai dengan standar dan kebutuhan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Adapun alur dalam menjalankan fungsi procurement ini, Departemen Sumber Daya Manusia itu biasanya melakukan minimal 3 tahapan. Pertama, persiapan. Persiapan itu meliputi job design, job analysis, job description, job specification, dan job performance standard. Ya, ini persiapan.
persiapan untuk untuk melaksanakan procurement atau pengadaan sumber daya manusia. Nah, rekrutmen tenaga kerja yang kedua adalah rekrutmen tenaga kerja, meliputi iklan atau advertensi atau agen tenaga kerja, kemudian ada penempatan kembali pegawai yang ada atau replacement melalui sekolah-sekolah, perguruan tinggi ataupun lembaga, kursus, atau juga himpunan-himpunan profesi, ya. Kemudian bisa juga nepotisme terjadi dalam suatu organisasi. Kemudian ada open house juga, ada sebut dengan headhunters dan walk in dan write in. Nah, itu nomor yang kedua. Yang ketiga itu rekrutmen, ya. Jadi yang ketiga itu nanti kita akan bahas lebih jauh seperti apa yang Anda bisa dengarkan di dalam video pembelajaran. Yang ketiga seleksi, itu secara singkat ya saya sampaikan, itu wawancara, ada formulir lamaran, ada reference, ada tes psikologi, ada wawancara, penempatan, persetujuan supervisor, tes kesehatan, dan orientasi. Nah, di sini ada satu upaya, itu development, itu untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan yang diupayakan melalui jalur pelatihan maupun pendidikan terhadap SDM yang ada, atau secara rekrutmennya itu adalah internal. Selain itu ada departemen di dalam MSDM itu yang mengurusi tentang development, yaitu merupakan bentuk pengembangan diri bagi karyawan yang berprestasi seperti promosi, mutasi, dan pengembangan karir. Nah, untuk memfasilitasi kebutuhan perusahaan akan karyawan yang berkualitas dan up to date dengan mengadakan pelatihan karyawan dan pengembangan karyawan. Program pelatihan tentu penting untuk meminimalisir gap, ya, gap antara standar kinerja dengan kinerja aktual karyawan. Sementara kalau kita bicara pengembangan karyawan, itu juga penting untuk apa? Untuk memotivasi karyawan agar dia berkinerja lebih baik. Namun seringkali masih tampak perusahaan gagal meminimalisir gap yang ada di karyawan ini. Ini mungkin dikarenakan adanya program training and development-nya tidak dipersiapkan dengan matang, sehingga hanya menghambur-hamburkan anggaran perusahaan. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan itu harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada itu dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing, serta dapat meningkatkan kinerjanya yang ada. Jadi dengan begitu proses pengembangan dan evaluasi karyawan itu menjadi sangat penting, mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi. Seperti pengembangan SDM ini juga dapat dilaksanakan dengan beberapa model, ada disebut dengan on the job training, ada coaching, ada plan progression, job rotation, ya, banyak sekali yang akan kita bahas nanti mungkin pada minggu-minggu depan. Perusahaan itu dalam memberikan kompensasi pada para pekerja juga terlebih dahulu melakukan penghitungan kinerja dan dengan membuat satu sistem penilaian kinerja yang adil. Kita sudah bahas kemarin, di mana sistem ini juga umumnya berisi kriteria penilaian setiap pegawai yang ada, inisialnya mulai dari jumlah pekerjaan, ya, yang bisa diselesaikan, kecepatannya, komunikasinya dengan pekerjaan yang lain, ya, dengan para pekerja yang lain. Nah, apabila karyawan merasa tidak puas dengan kompensasi yang didapat, maka dia dapat mencoba mencari pekerjaan lain. Ya. Nah, hal ini cukup berbahaya bagi perusahaan apabila pesaing merekrut atau membajak karyawan yang merasa tidak puas tadi. Karena apa? Karena dapat membocorkan rahasia perusahaan atau organisasi. Jadi kalau di sini kita bicara masalah kompensasi yang baik, itu akan memberi beberapa efek positif pada organisasi, seperti misalnya bagaimana mendapatkan karyawan yang berkualitas baik, ya, bisa memacu pekerja untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi yang gemilang.
bisa memikat pelamar kerja yang berkualitas dari lowongan kerja yang ada. Kemudian mudah dalam melaksanakan administrasi maupun aspek hukumnya. Kemudian juga memiliki keunggulan yang lebih dari pesaing daripada kompetitor. Nah, disinilah saya akan lebih jelas kalau saya akan masuk ke dalam PowerPoint yang ada dari Indonesia. Itu sekedar pengantar begitu bagaimana kita akan mencari dan mempertahankan ya tenaga kerja atau karyawan yang ada yang sudah, apalagi yang dia yang yang sangat baik di dalam kinerjanya, itu tentunya itu harus dapat kita pertahankan. Nah, namun untuk memperoleh karyawan yang baik itu perlu seleksi. Nah, kita akan mulai dari procurement. Tadi saya sudah jelaskan, procurement itu adalah pengadaan. Pengadaan itu bisa di semua bidang, bisa di manajemen operasional ada, kemudian di dalam manajemen keuangan juga ada, dan ini di dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, next, monggo Mas Udi. Kita mulai saja dengan PowerPoint yang sebenarnya ini sudah dengan membaca atau dengan mendengarkan video pembelajaran sebetulnya sama saja gitu. Tapi mungkin ada kita diskusi di dalamnya. Jadi kalau saya tidak membacakan semuanya, akan saya lebih pada diskusi kita sama-sama ya. Jadi nah ini penarikan, seleksi, penempatan ya, orientasi, dan ini merupakan semacam pengadaan. Pengadaan itu antara penarikan, seleksi, penempatan. Ya, tapi kemudian setelah diterima di pengadaan ini sampai di penempatan, kemudian supaya dia tidak asing dengan pekerjaannya yang akan harus dia lakukan, maka mereka harus diperkenalkan. Itu orientasi, ya, orientasi daripada mereka yang sudah diterima. Monggo, next. Ya, nah, ini sebetulnya oke lah, saya baca aja. Sebetulnya sama dengan apa yang ada di video, tapi saya baca lagi aja ya. Bahwa rekrutmen, nah ini mulai dengan rekrutmen. Kalau tadi saya mulai dengan procurement. Procurement itu pengadaan. Pengadaan sumber daya manusia itu diawali dengan tentunya analisis jabatan, analisis deskripsinya, kemudian juga bagaimana spesialisasi yang dibutuhkan, ya, kemudian juga kaitannya dengan perencanaan sumber daya manusia. Nah itu kaitannya ke sana, sehingga kita mulai begitu tahu hasil analisis itu kita kekurangan, maka kita harus mulai bergerak pengadaan. Nah pengadaan ini dimulai dengan penarikan atau rekrutmen, yaitu proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar ke pekerjaan. Saya lebih cenderung sebetulnya bukan yang mampu, tapi yang memenuhi persyaratan untuk melamar sebagai karyawan. Nah, ini dimulai ketika para pelamar itu dicari dan berakhir bila lamaran atau aplikasi mereka itu diserahkan. Jadi definisi rekrutmen ini menurut Siagian itu merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Atau juga Hasibuan mengatakan penarikan itu atau rekrutmen itu adalah satu usaha untuk mencari, ya, dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, ada juga yang mengatakan perekrutan atau rekrutmen ini adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi atau perusahaan. Jadi artinya proses penarikan ini atau rekrutmen ini adalah proses pencarian dan pemikatan calon karyawan. Ini sudah tadi Handoko sudah di atas sudah disampaikan, dan kalau di dalam bukunya Ivan Shevik dan Gluck mengatakan bahwa
recruiting itu atau rekrutmen itu adalah serentetan kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk membantu mencapai tujuannya. Nah, dari beberapa definisi, ya, seperti misalnya ditambahkan ini bahwa rekrutmen itu adalah serentetan kegiatan dan proses yang digunakan untuk mendapatkan secara sah orang-orang yang tepat dalam jumlah yang cukup. Nah, pada tepat dan waktu yang tepat, sedemikian sehingga orang dan organisasi dapat memilih satu dengan lainnya itu sesuai dengan keinginan mereka dalam jangka waktu pendek dan juga bisa dalam jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi. Berarti rekrutmen merupakan langkah pertama di dalam rangka menerima seseorang dalam satu lembaga atau organisasi. Oke, saya tanya, dari berbagai macam definisi, siapa yang bisa memberikan satu kalimat yang baru, ya, yang dianggap bahwa itu lengkap pengertian dari rekrutmen? Monggo. Tadi banyak kita membaca sama-sama atau juga mendengarkan dari video pembelajaran dari suara saya sama. Tapi saya ingin tanya, dari sekian banyak definisi, ya, manakah yang paling cocok? Coba dibuatkan satu kalimat, ya, apa sebenarnya arti dari rekrutmen ini? Ya, siapa yang bisa? Halo. Banyak sekali, coba next slide Mas Udi. Nah, ini sudah keseleksi. Berarti saya ingin membuat kita latihan paraphrasing, ya. Paraphrasing itu adalah supaya tidak kena turn it in-nya lebih dari 20 kalau kita menulis, ya, itu latihannya adalah latihan paraphrasing. Jadi dari beberapa paraphrasing, dari beberapa kesimpulan atau dari beberapa pengertian atau argumentasi dari seseorang yang tertulis, dan kita membutuhkan argumentasi tersebut, maka kalau plek itu maka Anda akan kena plagiarisme yang diukur misalnya dengan menggunakan turn it in. Ya. Tapi kalau Anda terbiasa membuat paraphrasing, jadi menyusun kembali kalimat itu dengan arti yang sama, maka Anda akan lebih terbiasa menulis itu lolos dari yang disebut dengan plagiarisme. Ya, silakan, ada yang bisa, apa itu sebetulnya yang disebut dengan rekrutmen? Izin, Prof. Ya, siapa nih? Mas Udi. Adi, Prof. Siapa? Adi. Mas Adi, ya. Mas Adi. Ya, sebentar. Iya, Adi, Prof. Mungkin lebih tepatnya bahasa seperti biasa itu lowongan pekerjaan gitu ya, Prof, ya? Rekrutmen. Rekrutmen itu kan kalau lowongan pekerjaan itu kondisi dari analisis perusahaan, itu dari analisis ada gap di antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ada gap, ternyata kita kekurangan. Nah, maka itu salah satu di antaranya yang Anda sebutkan tadi. Coba dibuatkan satu kalimat. Apa sih rekrutmen itu? Seringkali kadang-kadang rekrutmen, ya. Rekrutmen itu adalah suatu proses untuk mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Good. Oke, bisa, boleh seperti itu. Itu kita sudah mulai belajar itu paraphrasing itu. Jadi Mas Udi nih yang sering menulis itu akan merasakan betul bahwa penting kita belajar paraphrasing supaya nggak kena penalti, dan paling parah kalau kita kena yang disebut dengan plagiarisme. Itu. Jadi coba ada lagi satu orang lagi.
Ibu siapa nih, Bu Mia? Mia. Oke, ya. Ada lagi? Silakan. Yang mau tadi Mas Hadi ya. Ya, Bu. Halo. Ya, terima kasih Mas Hadi. Ya, Mas Hadi, Bu Mia. Ya. Saya mau coba, Prof. Siapa nih? Akbar. Mas siapa? Akbar, Prof. Oh ya, silakan Pak Akbar. Kalau menurut saya itu tadi untuk yang rekrutmen itu adalah proses pencarian karyawan atau tenaga kerja dengan kriteria yang harus sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Oke, good. Singkat tapi jelas ya. Mbak Mia tadi lebih spesifik lagi. Oke, baik. Banyak sekali yang kita bisa. Yang penting rekrutmen itu pengadaan sumber daya manusia itu sebenarnya. Ya, bagaimana prosesnya? Kan itu kan pengadaan sih sebetulnya. Rekrutmen itu pengadaan sumber daya manusia. Salah satu di antaranya adalah yang pertama itu adalah melakukan rekrutmen. Nah, rekrutmen ini salah satu bagian daripada pengadaan itu tadi. Ada beberapa cara. Kalau di beberapa buku atau pendapat, rekrutmen itu diartikan penarikan. Nah, penarikan itu sebetulnya penarikan SDM. Rasanya kok lebih cocok jangan diterjemahkan gitu. Rekrutmen ya rekrutmen aja gitu. Ya, karena penarikan itu jadi agak aneh gitu bahasanya. Ya, tapi it's okay karena semua sudah menggunakan. Oke. Nah, yang kedua, selesai kita melakukan rekrutmen atau mengumumkan bahwa ada lowongan di perusahaan kita, kriterianya ini lulusan S1, kemudian yang dibutuhkan adalah ada beberapa bagian, ada dari TI, ada accounting. Nah, itu diumumkan ke khalayak seperti media massa dan sebagainya itu. Nah, kemudian orang berminat untuk mengisi lowongan itu karena dia merasa memenuhi persyaratan yang ada. Nah, kalau sudah itu dikumpulkan banyak sekali yang namanya lamaran-lamaran itu, nah baru kita masuk di dalam proses berikutnya yaitu disebut dengan seleksi. Ya, proses seleksi. Kalau boleh saya minta tolong dibacakan biar suara Mbak Mia tolong dibaca Mbak Mia. Sebentar, Prof. Ya. Yang mana, Prof? Ini pengertian seleksi. Seleksi ya. Nah, tadi yang rekrutmen kan semua sudah mengerti, ada beberapa pengertian dan kalau sudah bisa menyimpulkan, kalau sudah bisa membuat paraphrasing, itu berarti sudah mengerti ya apa arti daripada satu kata atau satu istilah. Nah, itu sudah selesai, kemudian banyak lamaran masuk semuanya pada batas waktu tertentu, rekrutmen selesai, masuk di dalam proses yang kedua yaitu seleksi. Nah, coba Mbak Mia dibaca Mbak Mia. Seleksi adalah merupakan suatu proses di mana suatu organisasi memilih orang atau orang-orang yang terbaik dari suatu daftar pelamar yang memenuhi kriteria. Jadi seleksi ini adalah untuk posisi-posisi yang tersedia untuk diisi. Dan hal ini mengandung arti bahwa semua program seleksi ini pada dasarnya berusaha mengidentifikasi pelamar yang memiliki peluang tertinggi untuk memenuhi untuk memenuhi atau bahkan melampaui standar kinerja organisasi. Oke. Dibaca semua aja, Prof. Ini, Prof. Ya, boleh supaya kita bersama-sama membaca. Karena kalau kita bersama-sama membaca, kita akan lebih mengerti daripada hanya mendengarkan begitu. Monggo. Ya. Kinerja dalam pengertian ini tidak sesederhana mengacu kepada keluaran kuantitatif, tetapi dapat dapat mencakup sasaran keluaran kuantitatif seperti tingkat
absensi, kepuasan karyawan, dan mengembangkan karir. Oleh karena itu, tugas awal yang tercakup di dalam pengembangan dan implementasi suatu proses seleksi efektif adalah mengidentifikasi sasaran keluaran mana yang paling penting sesuai dengan kondisi lingkungan. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tergantung kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Ya, lanjut. Saudara Mayanti mengatakan berbeda. Ya, bahwa menurut Saudara Mayanti, seleksi adalah kegiatan menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dan seleksi bertujuan untuk memutuskan masalah apakah seorang pelamar diterima bekerja atau tidak. Tugas seleksi ialah menilai sebanyak mungkin calon untuk memilih seseorang atau sejumlah orang sesuai dengan jumlah yang diperlukan, yang paling memenuhi persyaratan pekerjaan yang ditetapkan semua. Pada seleksi sejumlah calon dinilai sejumlah mana kesesuaian mereka, sejauh mana mereka memenuhi persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan semula dengan suatu pekerjaan. Pada penempatan, setiap calon dinilai derajat kesesuaiannya untuk sejumlah pekerjaan yang berbeda-beda. Dari jumlah calon dipilih sejumlah orang yang dinilai secara keseluruhan paling sesuai untuk pekerjaan yang berbeda-beda yang tersedia. Oke, terima kasih Mbak Mia. Jadi kalau saya bisa simpulkan, seleksi itu sebenarnya suatu proses ketika calon karyawan itu kita bagi dua, yaitu yang akan diterima dan yang akan ditolak. Ya, artinya ketika pelamar itu melakukan proses seleksi, maka akan menimbulkan dua kemungkinan. Yang ditawari pekerjaan atau yang tidak ditawari pekerjaan. Jadi secara sederhana terdapat beberapa aktivitas di dalam proses seleksi itu ya, pertama tadi pengumpulan data pelamar, kemudian penilaian pelamar, dan juga memperbandingkan antara job specification-nya dengan kualifikasi dari calon. Nah, jadi kalau kita lihat proses seleksi itu kan tadi analisis berkas lamaran. Ya. Yang dapat kita lihat dari suatu berkas lamaran itu kan tulisan dan gaya bahasa tulisan. Ya, seringkali kan diminta, kalau dulu zaman saya sih diminta tulis tangan, karena dari situ orang bisa melihat dari seseorang katanya. Ya. Nah, atau juga wajah dan penampilan, karena itu diperlukan foto biasanya. Ya. Jenis kelamin, umur, nanti kita akan lihat ada status marital juga, ada domisili, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan sebagainya. Baru langkah kedua itu nanti analisis formulir lamaran. Kita lihat dulu pengertian selanjutnya. Next. Lanjut. Nah, ini masih beberapa pengertian. Kalau penempatan itu artinya adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon ya pada pekerjaan yang berbeda-beda itu didasarkan pada suatu dugaan pada setiap pekerjaan yang berbeda. Tugas dari penempatan itu adalah menilai para calon dan untuk mencocokkan kualifikasi mereka dengan persyaratan yang telah ditetapkan semula dari pekerjaan. Jadi kalau sudah lulus seleksi, tahapannya nanti kita akan bahas, sudah lulus seleksi baru dia akan ditempatkan. Nah, setelah ditempatkan ada apa lagi daripada proses pengadaan sumber daya manusia ini, daripada proses procurement ini ya. Next. Nah, masuk di proses orientasi. Ya, orientasi jadinya kan sudah ditempatkan. Nah, mereka harus
mahasiswa baru itu juga sebetulnya kan harusnya ada masa-masa orientasi, pengenalan kampus dan sebagainya. Tapi kan di Unsia tidak perlu begitu ya. Cuma mengetahui bagaimana sih yang namanya Universitas Cyber Asia ini, apa namanya, cara perkuliahannya, kemudian prosedur-prosedur dan sebagainya, itu orientasi namanya. Jadi ada beberapa pengertian. Yang pertama, orientasi itu adalah pengakraban dan penyesuaian dengan situasi atau lingkungan. Ada yang mengatakan bahwa orientasi juga aktivitas yang melibatkan pengenalan karyawan baru pada organisasi dan unit-unit kerja mereka. Dan juga untuk mengakrabkan karyawan dengan peran organisasi, kebijakan organisasi, dan juga sesama karyawan yang lain. Juga ada yang mengatakan bahwa orientasi itu aktivitas salah satu aktivitas sumber daya manusia yang memperkenalkan karyawan baru kepada organisasi dan kepada tugas-tugas yang harus dikerjakan, kepada atasannya, kepada kelompok kerjanya. Saya kira kita juga mengalami ya yang sudah bekerja itu. Dan ada juga merupakan suatu prosedur pemberian informasi yang pokok tentang perusahaan atau organisasi kepada karyawan baru. Ini dalam bukunya Gary Dessler. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa orientasi itu usaha membantu para pekerja agar mengenali secara baik dan mampu beradaptasi dalam situasi atau suatu lingkungan, iklim bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, bisa disimpulkan di sini dari beberapa pendapat itu, ya, artinya orientasi itu adalah penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Nah, informasi dasar ini mencakup fakta-fakta mana ini teh mulutnya? Jam. Seperti jam. Nggak kelihatan mulutnya. Seperti jam kerja, cara memperoleh kartu pengenal, cara pembayaran gaji, dan juga orang-orang yang akan bekerja sama dengan dia. Nah, pada dasarnya ini merupakan salah satu komponen dari proses dari orang-orang dan juga proses bersosialisasi pegawai baru, yaitu satu proses penanaman sikap, standar, nilai, dan pola perilaku yang berlaku di dalam organisasi kepada para pegawai baru. Orientasi, ya mereka harus tahu gitu ya. Kalau enggak kan sebagai seorang pegawai baru, kalau kita tidak mau mengenal dan tidak ada yang memperkenalkan, nyari-nyari sendiri juga memerlukan waktu ya, dan tidak produktif. Jadi perlu dalam pengadaan ini sampai dengan orientasi. Setelah orientasi, next sudah. Oh, ini kembali ke yang namanya rekrutmen. Ya, jadi ini sumber-sumber rekrutmen itu bisa terdiri dari ada sumber internal, ada sumber eksternal. Nah, saluran penarikan itu, saluran dari rekrutmen itu terdiri dari job posting, ya bisa kita memberikan informasinya, persediaan keahlian, rekomendasi dari karyawan juga bisa, ya, walk in, writes in, ada datang untuk interview atau juga hanya melalui tulisan, bisa juga melalui kita kerjasama dengan perguruan tinggi atau beberapa institusi pendidikan, iklan, ada agen pun bisa, kemudian konsultan manajemen dan executive search firm, perusahaan-perusahaan yang untuk menyediakan para calon eksekutif dari konsultan itu, dan juga penyedia tenaga kerja outsourcing. Dan juga bisa dari satu yang tidak ada di sini, itu adalah dari asosiasi profesional. Itu pun bisa kita merupakan satu sumber penarikan atau sumber daripada rekrutmen. Next.
Ya, masih kita berbicara tentang rekrutmen. Ya. Mangkunegara mengatakan bahwa ada 2 sumber dalam rekrutmen, yaitu sumber dari dalam, ya, itu melalui bisa mulai mutasi pegawai yang mencakup promosi atau transfer atau demosi, ya, turun jabatan. Ya, dan yang kedua adalah sumber dari eksternal dan diupayakan biasanya melalui iklan media massa atau lembaga pendidikan atau Depnaker. Nah, sumber, ya, dari dalam perusahaan itu di mana upaya rekrutmen pegawai itu dapat dilakukan oleh proses memutasikan pegawai berdasarkan hasil evaluasi terhadap penilaian prestasi kerja dan konduit, ya, konduit pegawai yang ada di perusahaan. Ada 3 bentuk mutasi. Ada promosi jabatan, itu adalah pemindahan dari satu jabatan ke tingkat jabatan yang lebih tinggi. Kemudian transfer atau rotasi pekerjaan, pemindahan bidang pekerjaan pegawai kepada bidang pekerjaan lainnya tanpa mengubah tingkat jabatannya, atau demosi. Ya, demosi itu demosi jabatan itu penurunan jabatan pegawai dari satu jabatan ke tingkat jabatan yang lebih rendah atas dasar konduite, ya, dan prestasi kerjanya, atau bisa terjadi akibat adanya penyederhanaan struktur organisasi, ya, atau disebut dengan restrukturisasi. Kalau sumber dari luar tentunya itu media massa, tadi sudah kita bahas. Jadi dalam konteks MSDM, ya, rekrutmen itu kan dikatakan mencari para pencari kerja yang potensial, ya, tadi dikatakan juga, dan memenuhi syarat agar mengajukan lamaran kerja. Nah, jadi kalau kita lihat rekrutmen ini atau rekrutmen tenaga kerja ini itu dipengaruhi juga oleh hal-hal seperti misalnya satu rekrutmen, ya, ada kondisi balas jasa yang diberikan. Nah, jika balas jasanya besar, maka pelamarnya banyak. Dan bila balas jasanya kecil, pelamarnya akan sedikit. Yang kedua, status karyawan. Jika status itu tetap, maka jumlah pelamarnya akan jika status karyawannya tetap, maka jumlah pelamarnya akan banyak. Namun jika statusnya hanya sebagai pelamar honorer, biasanya jumlah pelamarnya sedikit. Kemudian kesempatan promosi. Jika ada kesempatan promosinya cukup besar, jumlah pelamar akan banyak, ya, dan juga sebaliknya tentunya akan menjadi sedikit. Yang berikut adalah yang berpengaruh, ya, terhadap rekrutmen itu job specification. Jika spesifikasi pekerjaan sedikit, pelamar akan banyak, ya, dan juga sebaliknya. Yang kedua, metode rekrutmen. Apabila rekrutmen sistemnya terbuka luas melalui media massa misalnya, maka pelamar akan banyak. Ya. Nah, soliditas perusahaan. Jika soliditas perusahaan cukup tinggi, pelamar akan banyak, ya, dan sebaliknya. Ya. Kemudian ada juga peraturan perburuan. Apa kaitannya? Peraturan perburuan ini longgar, maka pelamar akan banyak, begitu sebaliknya. Dan yang berikut adalah penawaran tenaga kerja. Jika penawaran tenaga kerja itu banyak, pelamar itu juga akan banyak. Dan sebaliknya, misalnya karena adanya pengangguran. Ada beberapa pertimbangan sebelum proses rekrutmen itu. Ketika seorang karyawan mengundurkan diri atau dikeluarkan dari pekerjaannya, maka pada jabatan yang ia tinggalkan itu harus segera dicarikan calon penggantinya, agar lowongan tersebut tidak terlalu lama kosongnya. Tapi sebelum hal tersebut dilakukan, pertimbangkanlah beberapa hal. Apakah jabatan tersebut masih diperlukankah? Apakah apabila masih diperlukan, tidak bisakah digabung atau dirangkap menjadi bagian atau komponen dari jabatan lain? Apabila mutlak harus diisi, apakah isi pekerjaannya sudah berubah sehingga jenis orang yang dibutuhkan pun mengalami perubahan? Nah,
dapatkah lowongan tersebut diisi dari dalam organisasi melalui mutasi ataukah atau promosi, ataukah kita harus mencarinya dari eksternal dari perusahaan. Ya, jadi tadi dikatakan ada sumber dari dalam perusahaan atau disebut dengan metode rekrutmen sumber internal. Artinya sumber ini adalah dari para karyawan yang sudah ada bekerja di situ, memenuhi syarat untuk memenuhi jabatan lowongan yang tersedia, yaitu dengan cara memindahkan tadi mutasi ya yang memenuhi persyaratan spesifik jabatan. Nah, ada yang jika masih ada karyawan dalam perusahaan yang memenuhi spesifikasi tersebut, kenapa tidak diambil dari mereka ya dari dalam perusahaan saja, karena dapat memberikan kesempatan promosi dan itu bisa membuat motivasi ya bagi karyawan yang bersangkutan, dan juga untuk memberikan menekan biaya rekrutmen, karena rekrutmen itu juga memerlukan biaya. Nah, kemudian yang ke next coba kita sumber dari luar atau metode perekrutan. Sudah sampai saya selesaikan dulu yang rekrutmen ya. Tadi kan ada walk in, write in, ya itu dari inisiatif pelamar. Walk in itu pelamar itu atau pencari kerja dimungkinkan atau diperbolehkan dia datang ke perusahaan untuk menyampaikan keinginannya menjadi pegawai, dan write in tentunya melalui pengiriman surat lamaran. Yang kedua adalah tadi ada rekomendasi pegawai atau employee referral. Nah, ini pendekatan ini rekrutmen calon pegawai melalui referensi atau rekomendasi dari pegawai yang sudah ada. Dengan harapan para pegawai itu sangat mengenal orang-orang yang memiliki profesi dan potensi untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, pendekatan ini memberi keuntungan bahwa yang ditarik itu adalah orang-orang yang memang benar-benar kompeten. Dan kalau kita lihat pendekatan ini adalah memiliki keuntungan bahwa tadi saya katakan benar-benar kompeten di jabatan yang lowong tadi, dan akan lebih memperkecil biaya rekrutmen. Sedangkan kelemahannya adalah persamaan antara karyawan yang merekomendasi dan orang yang ditarik itu akan memperkecil kemungkinan lahirnya keragaman ide-ide yang baru. Yang berikut adalah advertising, iklan. Ya, jelas kalau iklan tidak perlu saya sampaikan, ya, tapi ada kelemahannya iklan ini. Keuntungannya jelas, ya, bahwa dapat menjangkau area yang lebih luas. Ya, jadi kalau kita lihat itu keuntungan dari advertising atau advertisement. Nah, kelemahannya itu akan didapat pelamar yang banyak untuk pekerjaan yang menarik dan pelamar yang sedikit untuk pekerjaan yang kurang menarik. Dan itu akan meresahkan karyawan yang ada karena mereka merasa takut posisinya itu tergeser. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka perusahaan itu dapat membuat iklan tertutup di mana tidak mencantumkan nama dan alamat perusahaan. Ya, pelamar itu diminta mengirimkan ke kotak pos tertentu saja. Nah, cara ini disebut dengan blind ads, buta ya, advertising yang tertutup gitu ya. Ya, baik. Sekarang kita berbicara tentang seleksi. Pertama prosesnya, proses seleksi. Kita lihat sebentar. Proses seleksi ini merupakan serangkaian langkah-langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar itu diterima atau tidak. Nah, langkah-langkah ini mencakup perpaduan kebutuhan kerja pelamar dan organisasi, di mana dalam banyak departemen personalia, rekrutmen dan seleksi itu sering digabungkan dan disebut dengan employment function. Nah, proses seleksi ini adalah pusat daripada manajemen personalia, di mana ada analisis jabatan, job analysis,
ada perencanaan sumber daya manusia, dan ada rekrutmen dilakukan terutama untuk membantu seleksi personalia. Ya. Kemudian setelah itu, Departemen Personalia itu dapat menggunakan berbagai prosedur seleksi untuk membandingkan pelamar dengan spesifikasi jabatan. Nah, langkah-langkah dalam prosedur seleksi yang biasa digunakan paling tidak terdiri dari 7 langkah. Bagi pelamar yang berasal dari suplai internal, kadang-kadang tidak perlu melalui beberapa langkah seperti penerimaan pendahuluan, pemeriksaan referensi, atau evaluasi medis misalnya. Next, coba. Kita lanjutkan. Ya. Sebelum tadi seleksi ya, tadi seleksi saya katakan ada 2 aspek ya. Ketika pelamar melakukan proses seleksi, ada 2 kemungkinan, diterima atau tidak. Langkah-langkahnya dalam seleksi itu yang pertama adalah penerimaan pendahuluan. Nah, penerimaan pendahuluan itu nanti kalau dia lulus, ya itu artinya lulus dari yang disebut dengan seleksi administratif. Ya, jadi pemeriksaan ijazah dan pengalaman kerja atau reference ya. Baru langkah kedua di dalam seleksi itu tes penerimaan. Tesnya itu banyak ya biasanya. Kalau tadi yang pertama itu adalah bisa disebut dengan analisis berkas lamaran. Ya tadi yang saya katakan ada foto, ada pengalaman kerja, nilai IPK dan sebagainya. Nah, kemudian sebetulnya langkah kedua itu adalah analisis dulu formulir formulir para pelamar itu di biodatanya dirancang khusus oleh perusahaan biasanya, dan itu menjaring informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, formulir lamaran ini akan dapat melengkapi hasil analisis berkas lamaran tadi. Ya, misalnya tentang ada juga keutuhan tubuh, kondisi kesehatan, minat dan hobi, keluarga dan rumah tangga, organisasi dan pergaulan. Baru kita masuk kepada tes potensi. Nah, tes potensi ini atau tes penerimaan ini disebut dengan tes potensi, terdiri dari termasuk pemeriksaan fisik ya, misalnya termasuk itu bukan buta huruf, buta warna. Nah, buta warna ya. Kemudian postur tubuh ya. Kemudian biasanya kondisi kesehatan, penglihatan, ya, pendengaran, ya. Dan tadi yang saya katakan buta warna itu sensori warna namanya. Ya, yang kedua medical check up kali ya. Betul, medical check up itu masuk di situ. Kemudian ada juga pemeriksaan psikologi, misalnya kecerdasan, bakat, minat, motivasi, kepribadian, kesehatan mental. Ya, saya waktu saya berumur 73, itu saya masih harus melalui pemeriksaan psikologi, ya, mulai dari IQ, tes IQ, kemudian tes bakat, minat, motivasi, kepribadian, dan kesehatan mental. Itu harus di rumah sakit pemerintah yang yang ditunjuk begitu. Nah, jadi ketika saya kan saya umur 70 sudah pensiun. Nah, umur saya 73 itu ada peraturan bahwa aturan baru bahwa pemerintah sekarang akan memperkenankan seorang profesor yang doktor dan masih sehat. Nah, ini masih sehat itu termasuk potensi tes itu yang tes potensial itu yang saya lakukan juga. Nah, ketika saya sudah lolos semua, IQ saya masih lumayan tinggi ya, tidak bergeser dari saya masih muda. Akhirnya saya lolos gitu. Nah, ketika lolos dari seleksi tes kesehatan itu juga akhirnya bisa sampai umur 79. Nah, alhamdulillah
saya masih bisa ketemu Anda di dalam perkuliahan ini. Jadi saya pun lolos gitu dari tes penerimaan yang disebut dengan saya juga kami para profesor waktu itu juga kaget, waduh kita harus diperiksa lagi yang namanya IQ, yang namanya bakat, motivasi dan kepribadian, juga kesehatan mental. Jadi kita di ruang rumah sakit ada kami berkumpul tuh waktu mau tes, karena itu pertama kali dibuka untuk NIDK, nilai nilai nomor induk ya, dosen khusus gitu namanya. Artinya mereka yang sudah lebih dari 70 tahun. Untuk tentunya hanya untuk para profesor, tapi kalau yang doktor 65 mereka pensiun dan boleh sampai dengan umur 70. Itu hebat ya. Pemerintah kita masih memberi kesempatan kepada mereka-mereka yang sudah sudah terbuang gitu ya. Kadang kalau kita tidak bisa memelihara otak kita tentunya sudah pikun gitu ya. Ini alhamdulillah. Nah, sekarang wawancara itu biasanya dengan para pejabat SDM, terutama tujuannya untuk konfirmasi atau memeriksa data yang agak meragukan. Misalnya apakah benar nih ijazahnya asli gitu ya. Seringkali terjebak di situ ijazahnya nggak asli. Gitu. Biasanya ada wawancara atau konfirmasi. Kemudian memperdalam hal-hal yang khusus yang belum terungkap, yang tidak ada di dalam CV. Nah, panduannya untuk wawancara itu kita berupaya banyak mendengarkan daripada kita berbicara, karena kita harus menggunakan jenis question yang terbuka atau open question. Nah, agar si calon itu dapat lancar mengemukakan segala informasi yang dibutuhkan, pastikan bahwa yang bersangkutan itu tidak dalam keadaan nervous atau gugup ya, tegang. Nah, wawancara dengan orang SDM. Kalau wawancara dengan penyelia untuk tes prestasi, nah wawancara ini sebaiknya memperdalam ke arah hal-hal yang khusus, misalnya mencocokkan pelamar dengan lingkungan dan orang-orang baru. Kemudian juga bisa kita mengujikan salah satu contoh tugas pekerjaan sehingga dapat disimpulkan apakah yang bersangkutan itu dapat diharapkan atau meragukan atau sama sekali tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu pemeriksaan referensi, atau disebut penyelidikan referensi. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mendapat keyakinan bahwa masa lalu calon itu tidak bermasalah atau lebih banyak memiliki hal-hal yang baik daripada hal buruk dari masa lalunya. Ya. Kemudian yang ketujuh tentunya evaluasi medis atau disebut dengan medical check up tadi. Tentunya tujuannya adalah untuk memperdalam dan meyakinkan hasil pemeriksaan fisik umum sebelumnya itu ya, pada saat tahap potensial tadi. Tentunya medical check up ini harus dipercayakan kepada ahlinya yang kompeten, yaitu dokter, klinik, rumah sakit tertentu yang telah kita percaya atau yang sudah menjadi langganan perusahaan. Jadi ketika kami mau medical check up itu yang jantung dan semuanya itu harus di RSU. Nah, RSU yang itu saya antrinya di RSU RSU yang di Jakarta itu, rumah sakit apa namanya mbaknya, rumah sakit umum Jakarta itu apa yang besar? Koja bukan Bu? Apa namanya Pak? Koja. Bukan di Jakarta di Salemba itu Pak, ada rumah sakit itu Salemba dekat UI itu. Rumah sakit Cipto. Rumah sakit Cipto. Oh, iya. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu kan rumah sakit besar ya. Jadi orangnya banyak, untungnya waktu itu belum ada COVID. Jadi kita antri kita para guru besar sudah diperlakukan sama antri semuanya, tapi ya kita happy saja waktu itu, senang bahwa kita masih dihargai oleh pemerintah. Ya, jadi it's okay. Tapi
bisa dibayangkan kita aja yang para guru besar ini antrinya kayak begitu, apalagi yang bukan. Kita melihat bahwa sampai saya katakan janganlah kita diistimewakan, samakan saja antri dengan yang lain. Akhirnya kita ramai-ramai antri, ya, karena kita yang lain juga antri, ada yang dari subuh mereka sudah antri. Baik. Nah, kemudian kita lihat kalau wawancara tadi dengan atasan langsung itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian baru kita lihat keputusan penerimaan dan hasil seleksi dan juga ada feedback ya. Nah, baru setelah selesai itu kita ada pada masuk di, kalau sudah lulus ya, masuk di masa percobaan. Ada yang menggunakan masa percobaan 3 bulan, ada 1 tahun. Itu kita ngalami semua itu ya. Dan ini sebetulnya pada masa percobaan itu lebih merupakan satu evaluasi dari hasil orientasi ya, dan pendidikan awal itu lebih. Yang kedua juga lebih kepada penilaian kinerja pada masa-masa awal, di mana penyelia calon yang bersangkutan itu lebih dominan biasanya dalam menentukan. Ya, next. Nah, penempatan SDM. Nah, coba saya bisa minta tolong ada yang kersom membacakan. Halo. Iya. Aduh. Iya, Prof. Boleh siapa saya? Nih? Siapa? Hilda, Mbak Prof. Hilda. Oke, Prof. Monggo, Mbak Hilda. Ya. Penempatan SDM, placement atau penempatan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena merupakan faktor penting yang dapat menghasilkan pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal bagi perusahaan, sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. Adapun pengertian penempatan menurut para ahli antara lain, yang pertama menurut Marihot Tua Effendi Haryanja, penempatan SDM merupakan proses penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Yang kedua, menurut Matis dan Jackson, penempatan SDM adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Yang ketiga, menurut Melayu SP Hasibuan, penempatan SDM atau penempatan karyawan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkannya, dan sekaligus mendelegasikan kepada orang tersebut. Yang keempat, menurut Sastro Hadiwiryo, penempatan SDM adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada karyawan yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang serta tanggung jawab. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penempatan SDM adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, agar dapat melaksanakan pekerjaannya dalam suatu jabatan secara efektif dan efisien. Oke, terima kasih. Next slide, Mas Udi. Oke, masih dalam penempatan. Ya. Pertanyaan saya, apakah mungkin, tolong dijawab nih ya, dipikirkan. Tadi mengertikan apa yang disebut dengan seleksi dan penempatan. Saya ingin melihat, mengkaji ya, atau kita membuat suatu studi kecil hubungan antara seleksi dengan penempatan. Ya. Apakah mungkin terjadi salah seorang calon itu ternyata memiliki persyaratan untuk 2 posisi atau lebih posisi yang lowong. Nah, kalau begitu
dia kan tidak bisa menempatkan semuanya dan dia harus memilih, atau kita yang harus memilih di satu posisi saja. Nah, pertanyaannya sekarang, posisi mana yang paling sesuai untuk dirinya, ya, atau sebaliknya, dan ia tentunya akan ditempatkan di mana. Nah, ini merupakan suatu masalah penempatan yang merupakan ujung dari proses seleksi. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin terjadi salah seorang calon atau beberapa calon itu ternyata dia memiliki persyaratan tidak hanya untuk satu posisi, ternyata untuk lebih dari 2 posisi yang lowong itu dia bisa kita tempatkan. Mungkin tidak terjadi seperti itu. Halo? Halo, Prof. Ya siapa nih? Halo? Yasman, Prof. Oh iya, monggo Mas Yasman. Menurut Anda bagaimana? Ya, baik Prof. Saya izin Prof ya. Ya, mangga. Jika salah satu kandidat karyawan, contohnya dia memiliki beberapa persyaratan dari suatu pekerjaannya Prof ya, yang sesuai, dan di mana posisinya ini bisa ditempatkan di posisi apa saja ya, dengan kriteria dan skill juga yang dia punya, maka dari kandidat atau karyawan, dia bisa memilih jabatan yang sesuai dengan profesinya, Prof. Oke, jadi itu sering kali terjadi, bukan? Jadi memang benar. Sering, Prof. Betul. Jadi itu kalau begitu yang salah yang mana? Apa seleksinya ataukah mau penempatan? Nggak ada yang salah. Memang dia memenuhi persyaratan untuk 2 atau 3 jabatan yang lowong. Betul sekali kata Mas Yasman. Ya. Yasman, Prof. Ya. Yasman, bahwa sekarang tergantung apakah kalau misalnya si pewawancara ini loyal, itu artinya dia akan menyerahkan kepada yang bersangkutan. Anda mau pilih yang mana? Kami akan setuju karena semua yang Anda pilih yang bisa tiga lowongan ini bisa Anda isi begitu, dengan karena Anda memiliki suatu kriteria beberapa kriteria yang memasuki. Sebentar, saya ini mau habis mana sih? Bentar ya, ininya kok. Oke, baik. Ya, sudah. Jadi benar sekali pendapat Mas Yasman. Ya, kita kembalikan pada karyawannya, itu pewawancara yang bijak tentunya. Ya, tetapi kadang-kadang kita melihat bahwa dari ketiga lowongan itu yang dia memenuhi persyaratan semuanya, kita lebih membutuhkan di salah satu yang lebih penting. Itu boleh, tapi itu kembali kita kepada pewawancara, biasanya lebih baik ditawarkan kepada yang bersangkutan. Ya, baik. Nah, tadi dikatakan penempatan. Penempatan itu jangan lupa bahwa karyawan itu kan akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya pada jabatan yang bersangkutan tadi. Ya, di sini dikatakan ada beberapa faktor ya, yang harus dipertimbangkan seperti pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi berarti besarnya jumlah karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Juga latar belakang pendidikan mereka, kesehatan fisik dan mental, pengalaman kerja, ya, ada status perkawinan tadi, sikap, juga usia. Nah, jadi sebenarnya penempatan ini harus didasarkan pada job description dan job specification yang telah ditentukan dan berpedoman kepada prinsip tadi, the right man in the right place and the right man behind the right job. Nah, ini prinsip penempatan yang tepat itu harus dilaksanakan sesuai dengan konsekuensi supaya karyawan itu dapat bekerja sesuai dengan spesialisasinya atau keahliannya masing-masing. Jadi dengan penempatan yang tepat akan muncul gairah kerja, ya, kemudian akan dengan mental kerjanya yang kuat dan kemudian meningkatkan prestasi kerjanya, dan itu akan mendapatkan hasil atau mencapai hasil yang optimal. Bahkan
kreativitas serta prakarsa karyawan pun dapat berkembang. Kenapa? Karena penempatan yang tepat itu merupakan motivasi yang menimbulkan antusias dan moral kerja yang tinggi bagi karyawan di dalam menyelesaikan pekerjaan. Kenapa? Karena dia termotivasi, ya, dia suka karena dia sudah terpilih di tempat yang dia suka. Nah, oke, ini penempatan SDM itu seperti itu. Next. Ya. Masih ada prinsip ini yang kita kenal, yaitu di dalam penempatan karyawan. Tadi saya katakan juga ketika mereka memperoleh kesempatan 3 pekerjaan atau 3 lowongan kerja itu bisa mereka masukkan. Ada prinsip kemanusiaan. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa manusia sebagai unsur pekerja itu mempunyai persamaan harga diri, ada kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan. Itu harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak dan tidak dianggap sebagai mesin. Ya, nah, itu prinsip kemanusiaan. Jadi ketika kita menawarkan itu juga masuk dalam kemanusiaan. Nah, kalau demokrasi ini menunjukkan saling menghormati, saling menghargai, saling mengisi di dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, kalau the right man on the right place, Anda tahu semua, ini prinsip yang penting dilaksanakan dalam arti kata bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi yang berarti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi ini perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, dan pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Yang prinsip yang keempat adalah equal pay for equal work, di mana pemberian balas jasa terhadap karyawan baru harus didasarkan pada hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Ya. Next. Ya, lanjut. Prinsip yang harus diperhatikan pada masih ada tambahan, yaitu prinsip kesatuan arah. Itu apa artinya? Prinsip ini diterapkan dalam perusahaan terhadap karyawan yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas. Itu dibutuhkan kesatuan arah, kesatuan pelaksanaan tugas, sejalan dengan program dan rencana yang digariskan, ya, tidak melenceng kemana-mana. Yang berikut ada prinsip kesatuan tujuan. Ini erat hubungannya dengan kesatuan arah, artinya arah yang dilaksanakan karyawan itu harus difokuskan pada tujuan bersama yang harus dicapai. Ya. Kemudian prinsip kesatuan komando, di mana karyawan yang bekerja itu selalu dipengaruhi oleh adanya komando atau perintah yang diberikan, sehingga setiap karyawan hanya mempunyai satu orang atasan saja. Prinsip efisiensi dan produktivitas kerja, di mana prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan. Kenapa? Karena efisiensi dan produktivitas kerja itu harus dapat dicapai dalam rangka mencapai satu tujuan. Next. Ya, lanjut. Sekarang bicara tentang orientasi. Nah, jadi kalau saya tanya lagi, apa itu menurut Anda? Kita sudah sampai pada tujuannya. Arti daripada orientasi itu apa sih sebetulnya? Asal katanya orientation. Ya, artinya apa? Halo? Apa arti daripada orientasi tadi yang kita sudah bahas di awal? Supaya ingat lagi. Ya. Pengenalan ya, Pak. Pengenalan. Orientasi. Orientasi pengenalan. Tidak hanya pengenalan, ada buntutnya. Setelah dikenal, maka dia harus menyesuaikan diri. Ya, itu orientasi. Jadi istilah bahasa Inggrisnya orientation, artinya itu tadi pengenalan, kemudian dia harus menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu dan lingkungan tertentu. Nah, karyawan baru itu kan bisa saja dibiarkan, ya, berusaha sendiri sampai akhirnya ia merasa sudah benar-benar masuk di dalam pekerjaannya. Namun cara itu biasanya memakan waktu lama dan dapat menjadi sebab banyaknya kesalahan, apalagi dari faktor manusianya sendiri. Karyawan baru tadi
yang kurang berusaha mendapatkan pengetahuan dan juga berkenalan ya dengan lingkungan sekitar pekerjaannya, sehingga selain kesalahan yang kemungkinan terjadi, karyawan tersebut juga akan merasa tidak kerasan dalam jabatannya ya, dan juga di dalam perusahaan itu. Nah, sebaliknya jika karyawan baru itu diberi orientasi, maka ia akan menjadi tenaga yang efektif dan berguna bagi perusahaan itu dalam waktu yang lebih singkat. Nah, tujuannya daripada orientasi ini atau program orientasi ini dikatakan pengenalan organisasi atau perusahaan. Ya, kemudian ada kalau di sini ada A sampai dengan J itu adalah sampai dengan pengenalan tugas. Ya, jadi kalau saya lebih jelaskan bahwa nomor 1 itu memperkenalkan karyawan baru itu, artinya dengan perusahaan sebagai organisasi, yaitu tujuan perusahaan, struktur perusahaan, ya, dan juga para pemimpinnya siapa gitu ya. Yang kedua, di sini penyampaian kebijakan dan praktek yang penting, apa yang harus dilakukan. Dan di sini kita harus menanamkan dalam diri karyawan baru itu kesadaran untuk turut berperan dan terlibat di dalam perusahaan yang jauh lebih besar daripada kelompok kerjanya sendiri. Jadi melibatkan individu di dalam perusahaan. Jadi selain juga penyampaian informasi tentang benefit dan service, kemudian program benefit, ada beberapa dokumen kepegawaian yang harus dia isi, informasi tentang harapan-harapan manajemen dan harapan dan tujuan karyawan, pengenalan rekan kerja, fasilitas kerja, dan juga tugas-tugas pekerjaan. Jadi sebenarnya orientasi ini juga membuka peluang bagi karyawan baru itu untuk mengajukan pertanyaan mengenai berbagai hal yang menyangkut diri dan pekerjaannya, dan juga memberi kepada karyawan baru itu suatu pengarahan yang sangat mendasar yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan. Juga masa orientasi ini mengajarkan kepada karyawan baru itu bahan secukupnya dalam hal kebijakan tadi, prosedur, dan juga ia terhindar dari berbagai kesalahan yang tidak perlu terjadi di awal masa kerjanya. Dan juga memperkenalkan karyawan baru tadi dengan berbagai fasilitas fisik dan juga yang ada di dalam perusahaannya itu. Nah, sebenarnya program orientasi ini seharusnya menyampaikan informasi itu mengenai 3 bidang. Ya, 3 bidang itu pertama perusahaan sebagai keseluruhan, ya, maupun sebagai sejumlah departemen-departemen yang bersatu untuk untuk menghasilkan atau menunaikan misi-misi perusahaan meliputi seperti sejarah pertumbuhan, bagaimana perencanaan manajemen, tokoh yang memimpin, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah isi daripada orientasi tadi, peraturan dasar seperti presensi kehadiran, ya, ataukah tempat-tempat penyimpanan, pintu masuk, gaji, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah berbagai keuntungan yang diperoleh dari perusahaan karena adanya ikatan kerja, ya, seperti hari-hari libur dan sebagainya. Baik, next. Lanjut. Ya, tujuan daripada ini sudah masuk di induksi, ya. Jadi orientasi atau induksi kerja itu tujuannya untuk menciptakan kesan yang baik agar dapat menumbuhkan sikap positif terhadap setiap perusahaan. Mengenalkan standar capaian kinerja yang harus dipahami oleh karyawan itu sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan tugasnya, membantu menumbuhkan semangat kerja pegawai baru, memperkenalkan budaya dan etika kerja profesional secara bertanggung jawab,
membangun komitmen untuk mempercepat proses integrasi pegawai baru tadi terhadap lingkungan perusahaan, memahami berbagai kebijakan perusahaan sehingga mampu menyusun rencana-rencana pengembangan karir secara individual, mengatasi rasa canggung dalam mengembangkan model komunikasi interaktif baik dengan pimpinan maupun sesama pegawai. Kemudian juga tadi mengenal side plan atau denah posisi lingkungan perusahaan. Jadi memudahkan bagi mereka itu ketika harus berhubungan dengan unit kerja yang lain yang lokasinya kadang-kadang berjauhan. Next. Ya. Jadi kalau orientasi yang efektif untuk mencapai beberapa tujuan utama itu membentuk kesan ya yang menguntungkan, menyampaikan informasi, ini hampir sama dengan tadi yang sudah saya bacakan ya. Juga mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi dan memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan itu bisa dimulai lebih cepat. Itu tujuan orientasi SDM. Next. Ada beberapa pendekatan ya, yang perlu dihindari saat orientasi SDM itu. Ya, pendekatan yang harus dihindari itu adalah penekanan pada kertas kerja. Jadi setelah mengisi berbagai barang yang dibutuhkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia, para karyawan itu baru diberikan sambutan ya sepintas lalu. Selanjutnya mereka diarahkan pada penyelianya masing-masing secara langsung. Ya. Nah, kemungkinan hasilnya kalangan karyawan baru itu tidak merasa sebagai bagian dari perusahaan, merasa belum diterima. Gitu ya. Nah, yang kedua, telaah yang kurang lengkap mengenai dasar-dasar pekerjaan. Kenapa? Karena suatu orientasi yang cepat dan dangkal dan para karyawan baru itu langsung ditempatkan di pekerjaan, dia akan tenggelam ya atau megap-megap gitu karena dia ternyata yang diarahkan itu cuma sampai tidak begitu banyak, tapi begitu masuk ke dalam pekerjaannya tidak mengira bahwa sangat sangat banyak pekerjaannya sampai dia menggap-menggap. Nah, tugas pertama karyawan baru itu tidak signifikan, dimaksudkan untuk mengajarkan pekerjaan mulai dari dasar sekali. Yang keempat, memberikan terlampau banyak informasi itu pun tidak baik ya kalau dilakukan secara cepat. Kenapa? Karena itu suatu keinginan yang baik ya, tapi menjadi beban dan menjadi pendekatan yang mencelakakan, menyebabkan para karyawan baru itu merasa kewalahan dan istilahnya mati lemas tadi, megap-megap dan mati lemas ya. Oke, next. Itu jangan dilakukan. Oke. Jadi manfaat orientasi, ada juga dampak orientasi. Manfaatnya tentunya mengurangi perasaan diasingkan, perasaan yang baru, dan dia menjadi bimbang. Dan waktu singkat dapat merasa menjadi bagian dari organisasi. Dan hasil lain untuk pegawai baru yang diorientasikan itu adalah cukup baik, tingkat ketergantungannya menjadi mengecil, dan kecenderungan untuk keluar juga kecil karena sudah kenal dan sudah menyukai pekerjaannya. Selanjutnya program orientasi juga akan mempercepat proses sosialisasi. Ya. Kemudian dampak orientasi apa? Nah, itu bisa kalau dia suka, maka labor turnover-nya itu menjadi rendah. Tapi kalau ternyata pada masa orientasi itu dia merasa ada tekanan dan juga tidak nyaman di dalam pekerjaan itu karena merasa kok saya kok nggak mampu, saya kok nggak suka. Nah, itu akan meningkatkan labor turnover. Sebab labor turnover yang semakin tinggi itu maka image masyarakat pada perusahaan itu menjadi berkurang. Dan juga dampak orientasi itu produktivitas itu bisa meningkat dan juga bisa menurun ya, tergantung ketika masa orientasi itu tepat atau tidak yang kita berikan kepada mereka. Ya, next. Nah, habis. Ada pertanyaan, masih ada waktu.
Ya, ada pertanyaan? Halo. Habis ya Mas Udi? Mas Udi. Dia Prof, habis Prof. Maaf saya lagi. Habis ya. Oke. Stop. Jadi ya, ada yang mau bertanya? Ya Prof, izin Ya. bertanya. Siapa nih? Upi dok. Prof. Siapa? Emiral. Oh ya, monggo. Prof, saya pengen tahu ya pandangan Profesor mengenai retention. Ini kan Mengenai, kalau retention, retention atau retensi ya. Nah ini kan kalau dari sisi perusahaan ini mungkin akan hambat proses, diuntungkan dalam proses rekrutmen, gitu ya. Jadi mereka tidak akan mencari kandidat lain, gitu kan. Nah, kemudian untuk dari sisi karyawan dan sisi lingkungan itu sendiri, apakah akan menjadi presiden atau bagaimana menurut Profesor mengenai potensi ini? Ya. Ya, retensi itu selalu ada, tetapi berproses ya. Ketika karyawan baru itu bisa menyesuaikan diri, tidak belagu atau tidak menyebalkan sikapnya gitu ya, dan dia ya kita setiap orang itu kan harus merasa rendah hati. Itu tidak akan terjadi retensi itu. Retensi itu kan kadang-kadang karena takut tersaingi, bukan? Ya. Seringkali juga nanti dia jangan-jangan dia lebih pintar dari saya. Itu ada juga yang seperti itu ya. Tapi bagaimana kita si karyawan itu diberikan semacam bukan pendidikan ya, nasihat-nasihat pada waktu masa orientasi itu penting, karena itu memang benar sih bahwa terjadi ya, ada satu organisasi misalnya sampai mengatakan kami katanya dari pemimpinan nggak usah yang pinter, yang penting yang nurut. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi tapi ketika dilihat bahwa produktivitasnya rendah, maka baru mulai mereka menata sistem penerimaan sumber daya manusia itu. Tapi itu ada juga yang sampai berpuluh-puluh tahun punya prinsip seperti itu. Kenapa? Karena mereka seringkali senang hidup di dalam ketidakberesan gitu ya. Jadi mereka suka. Dan ketika ada seseorang yang ingin punya keinginan ya, orang baru misalnya dia punya inovasi, dia punya keinginan untuk memperbaiki organisasi itu ditolak dan ditempatkan bukan di tempat yang seharusnya. Dan itu banyak terjadi juga di organisasi, even itu di perusahaan. Tapi kalau perusahaan itu adalah profesional dan dia punya sistem yang teratur, tentunya itu tidak akan terjadi. Tapi memang terjadi, retensi itu ada, selalu ada. Ya, kita tidak menyalahkan sih, kadang-kadang kan, aduh, ada yang datang nih ya, baru lebih pinter, jangan-jangan menggeser saya gitu. Itu punya ada sikap-sikap. Begitu Mbak ya, halo. Mbak, ya jelas itu yang dimaksud bukan? Kayaknya bukan deh, Prof. Saya lihat bukan. dari Yang mana? Sebenarnya begini, Prof. Arahnya sih. Jadi karyawan yang akan mengundurkan diri, kemudian ditahan oleh perusahaan, perusahaan akan menawarkan retention berupa paket, entah itu paket remunerasinya, benefitnya, ataupun terbalik saya. Ya, ataupun posisi atau dipromosi gitu. Nah ini sebenarnya saya pengen tahu aja menurut pandangan Profesor mengenai hal itu, karena seringkali terjadi di perusahaan karyawan yang udah mau resign baru ada diiming-imingi untuk naik promosi ataupun supaya tidak keluar. Ya, supaya tidak keluar. Nah, untuk hal itu sebetulnya memang menguntungkan organisasi,
Tetapi untuk karyawannya mereka merasa bahwa sebenarnya mereka mau keluar sudah tidak kuat gitu, sudah tidak tahan, cuman ada rasa nggak enak gitu. Yang ujung-ujungnya nanti akan keluar juga, resign juga. Belum lagi presiden di antara teman-teman di lingkungannya. Gitu sih, Prof. Saya pandangannya seperti apa gitu kalau retensi. Ini nggak curhat kan, Mak? Enggak, bukan curhat kan. Mas Udi, coba dijawab. Banyak. Kalau kayak seperti itu banyak aja sih, Prof. Terkait banyak. Usaha dari manajemen, sebenarnya lebih ke manajemen untuk tahan karyawannya supaya tidak leave. Memang itu ya sah-sah saja sih, Prof, namanya usaha ya, usaha untuk menekan biaya. Biasanya kaitannya kan dengan biaya. Nggak ada masalah sih, Prof, yang seperti itu. Memang di banyak perusahaan memang terjadi. Ya, karena memelihara tenaga kerja yang sudah ada itu lebih murah daripada mendapatkan atau mencari pegawai baru. Gitu. Dari segi pengalaman itu yang menjadi pertimbangan dari perusahaan juga sih. Supaya kadang-kadang seperti ini, Prof, yang jadi dilema itu ya, Prof, kalau saya melihat organisasi dari dua sisi, satu dari sisi karyawannya, kemudian yang kedua dari sisi owner atau top manajemennya. Misalnya si karyawan merasa sudah do the best, loyal, tapi kok perusahaan seperti tidak menghargai. Nah, sedangkan dari sudut pandang yang di atas itu kalau melihat whole bisnis itu kan profit ya, Prof. Misalkan saya mau profitnya berapa. Ketika tidak achieve profit yang diinginkan, nah itu biasanya si owner itu akan melihat bahwa semua yang di organisasi itu tidak bisa bekerja seperti itu. Jadi memang sudut pandang antara pimpinan yang di atas dengan karyawan itu berbeda. Nah, makanya di breakdown lah di middle management itu strategi dan taktik-taktik supaya apa yang dimau owner dengan yang dikerjakan oleh karyawan itu nyambung, sehingga karyawan tidak merasa bertepuk sebelah tangan. Jadi retensi itu juga terjadi kayak seperti itu sih, Pop, kalau saya pernah lihat, karena teman saya juga ada yang mengalami seperti itu. Ya. Ya, jadi kayaknya suka ada jokes gitu ya. Udah mau resign baru deh dipromosi, udah mau resign baru deh dinaikin gaji gitu. Seperti itu sih, Prof, sebenarnya. Iya sih, memang ya. Oke. Jadi kadang-kadang ya itu bukan strategi, Mas Udi, itu taktik dari manajemen itu. Betul. Tapi juga tergantung dari karyawannya, Prof. Saya punya dua contoh case, ini senior saya, Prof. Yang satu kalau kesel itu nggak ngomong, langsung hilang aja. Tapi yang satu tuh ngancam, seperti dia pengen naik gaji, dia pengen naik posisi, dia mau leave gitu. Tapi nanti si pimpinannya datang terus bujuk dia mau lagi. Tapi itu tergantung dari kepribadian pegawai masing-masing. Ya, tapi ya ada juga pegawainya yang mempergunakan kesempatan seperti itu gitu. Jadi wah, ini mungkin juga presiden yang terjadi sebelumnya kok kalau misalnya tidak dinaikkan gaji saya mau keluar gitu ya. Itu presiden, ketika dikabulkan maka yang lain pun mengikuti gitu. Ya. Bisa terjadi ya. Ikut-ikutan karena mencontoh itu kan presiden, jadi dikabulkan. Nah, bagi manajemen juga seharusnya hati-hati kalau mau, karena itu manajemen sumber daya manusia itu lebih kepada seni ya pendekatannya itu, tidak hanya sekedar ilmu manajemen harus A B C D E, tapi ada seni-seni yang harus kita terapkan karena yang kita hadapi itu punya pemikiran, punya hati, punya perasaan ya, dan itu betul-betul dalam MSDM ini perlu dipertimbangkan ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa orientasi itu kan merupakan proses penyesuaian karyawan terhadap perusahaan. Nah, ini tentunya menuntut usaha dan waktu. Ya, jadi mengenai tujuan orientasi, nyata bahwa banyak sekali faktor tercakup di dalam proses orientasi itu. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang cukup satu kali diberitahukan, ada juga perlu diperingatkan berkali-kali. Nah, faktor yang seharusnya baru diberitahukan pada kesempatan yang tepat itu juga ada. Jadi
di sini peran orientasi itu berlangsung secara berkesinambungan sih sampai karyawan itu sudah benar-benar terpadu dengan organisasi perusahaan. Cuma ya Bu, ya kapan sih terpenuhinya Prof, perpaduan? bocor. Kenapa? Bocor, maaf. Ini suara saya di sini buka, ya. Maaf, Prof. Hujan toh, hujan ya. 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 Jadi kapan sih terpenuhinya perpaduan tadi? Ini kan berjalan tadi saya katakan berkesinambungan sehingga kasus yang dikemukakan Mas Udi sama Pak Mia tadi juga itu juga diawali dari proses orientasi itu sih sebetulnya. Ya. Jadi kapan sih terpenuhinya perpaduan itu tidak dapat kita ketahui sebelumnya. Jadi berbeda dari orang ke orang. Jadi kita itu tidak dapat menetapkan semua tahapan itu secara aktual terjadi dalam pelaksanaan proses orientasi. Sebab itu maksimalnya dapat kita tinjau dari beberapa tahap sih pelaksanaan proses orientasi itu. Orientasi pada tahap permintaan keterangan pendahuluan. Nah, tahap ini para pelamar itu kan untuk pertama kalinya mengajukan permintaan keterangan pendahuluan seperti lowongan kerja, menulis surat dan sebagainya. Ya. Nah, pada tahap ini titik-titik pertama orientasi mulai disebarkan. Karena itu hendaknya titik orientasi itu disebarkan dengan sangat hati-hati. Jangan titik orientasi ini bersifat terlampau muluk sehingga para pelamar itu akan merasa tertipu kemudian. Nah, sebaliknya titik orientasi ini jangan terlalu bersifat tidak menguntungkan sehingga para pelamar mundur dengan tergesa-gesa. Nah, yang kedua adalah orientasi pada tahapan wawancara seleksi. Ya. Nah, tahap ini kan para pelamar itu sudah menyatakan minatnya terhadap pekerjaan yang ditawarkan. Akan bermanfaat sekali jika sudah pada tahap ini pelamar itu akan diperkenalkan dengan supervisor atau manajer yang bersangkutan. Jadi dari cara itu tentu dalam wawancara itu seleksi tadi dijelaskan tentang jam kerja, gaji dan itu jadi mengurangi informasi yang disampaikan ketika mereka pada masa orientasi. Bisa juga dalam bentuk petunjuk, kemudian juga pada hari pertama pada hari pertama harus di pekerjaan itu diorientasikan apa? Ya. Tentunya dia harus diberitahu tentang tindakan yang berbahaya untuk dirinya dan diri orang lain, larangan-larangan utama dan biasanya juga para karyawan itu yang baru kerja itu dibayar gajinya terhitung saat ia melapor kehadirannya untuk kerja. Karena itu mereka tuh harus betul-betul diberitahu bagaimana mestinya mereka itu melapor kehadirannya pada saat mereka tiba. Nah, biasanya karyawan baru itu juga merasa canggung di hari pertama itu di tempat kerja. Sebab itu perlu seorang yang berpengalaman ditugaskan untuk mendampingi karyawan baru dalam ketika mereka baru datang. Ada juga orientasi dalam bentuk tahap persiapan pelatihan kerja, ya, introductory to training. Nah, di sini biasanya karyawan baru itu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya juga ia akan selalu cemas, ya, cemas, gagap, ya, selama pekerjaannya itu belum dikuasai. Jadi perlu di sini adanya pelatihan yang simpatik, ya, yang merupakan bagian vital dari proses orientasi yang berhasil. Dan di sini kita berbicara mengenai pelatihan untuk karyawan baru. Nah, pada dasarnya mereka secara garis besar itu sudah paham mengenai pekerjaan tersebut. Namun lain perusahaan tentunya lain pula kebiasaan dan peraturannya. Jadi situasi itulah yang masih asing baginya, di mana ada kalau kita melihat karyawan baru itu kan juga gimana ya, mungkin pernah Bapak Ibu menjadi seorang karyawan baru yang bingung, ya, dan rasa takut, rasa cemas, dan bagaimana kita harus menghilangkan itu supaya mereka sudah dari awal sudah merasa tertantang untuk bekerja di situ. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan?
Maaf Prof, izin apa boleh Mas Udi? Maaf satu lagi ya. Boleh Mas Yusuf. Boleh. Ya. Boleh. Maaf tadi kan pertanyaan dari Mbak Emiral sendiri kan itu dari karyawan ke perusahaannya Prof ya. Akhir-akhir ini kan saya juga mendengar ada kasus begini, si karyawan tersebut itu mendadak pengen resign gitu. Sedangkan di perusahaannya tersebut tidak ada masalah sama sekali. Bisa dibilang 1 tahun ke belakang inilah enjoy aja begitu dalam pekerjaannya. Dan alasan untuk keluar juga, untuk resign juga tidak masuk akal, Prof. Nah, itu bagaimana pandangan Prof sendiri sebagai owner perusahaan tersebut menyikapi karyawan tersebut gitu, Prof. Terima kasih. Oke. Tentunya ya, silakan ada yang bisa menjawab? Izin menyikapi Prof ya, Prof. Boleh, monggo. Mas Yasman. Ya, baik Prof. Izin ya Prof ya. Ini Kak tadi tentang cara menyikapi jika ada kandidat karyawan yang memundurkan diri, namun untuk penjelasan atau alasan dari karyawan tidak sesuai ataupun tidak masuk akal, biasanya itu dalam suatu perusahaan ya, dalam segi pengalaman juga sih Prof ini ya. Itu dalam perusahaan itu bisa mengambil suatu kebijakan atau tindakan, yaitu di mana gaji atau salary benefit yang dia harusnya dibayarkan pada waktu gajian itu dari perusahaan akan menahan. Karena melakukan tindakan desain yang tidak masuk akal dari suatu perusahaan yang dimana juga posisinya pas waktu itu untuk mencarikan kandidat yang baru akan sulit untuk perusahaan. Jadi perusahaan mengambil tindakan yang kayak gitu sih menurut saya Prof, dan dalam segi pengalaman juga seperti begitu. Iya. Itu dan salah satunya lagi tambahan lagi Prof. Ya. Jika salah satunya lagi dalam bentuk pekerjaan yang dia kerjakan selama ini, jika dia ingin mengambilkan suatu surat pekerjaan yang telah dia kerjakan ataupun pengalaman kerja, pengalaman kerja dari perusahaan itu tidak akan memberikan. Itu Prof, menurut saya Prof. Oh iya, peklaringnya Mas ya, mungkin gitu. Iya, peklaringnya akan ditahan Bang, betul. Ya, ada lagi? Itu kasus ya Mas ya. Ada yang gajinya ditahan, ada juga yang tidak mau memberikan rekomendasi selama dia bekerja gitu. Itu juga memang itu merupakan salah satu taktik ya dari pimpinan itu seperti itu untuk supaya dia mempertahankan karyawan tersebut. Tapi kalau misalnya dia fine aja selama ini, kemudian dia tiba-tiba ingin keluar, ya tentunya sebagai seorang manajer ya kita tanya, kita selidiki kenapa Anda kok sampai mau keluar. Ya, jadi jangan terlalu kemudian ini kalau ada perusahaan yang seperti itu Pak, kemudian menahan gajinya supaya tidak keluar gitu ataupun tadi tidak memberikan rekomendasi, itu kurang etis ya di dalam berbisnis itu. Jadi kalau memang karyawan itu merasa tidak betah, dia akan bekerja semaunya. Pertimbangan saya sih kalau dia mau keluar, tapi bisa kita sampaikan kepada dia, oke, kamu bisa keluar, tetapi tunggu sampai saya memperoleh gantinya. Itu mungkin lebih bijaksana ya, dengan misalnya memberikan semacam bukan nilai pensiun ya, artinya dia keluar itu dengan baik-baik, dia masuk dengan baik, keluar dengan baik, dan itu harus ditekankan pada saat orientasi ya, kemungkinan seperti itu. Oke, siapa yang mau menanggapi lagi? Izin Prof. Ya. Kalau menurut saya untuk karyawan yang mau resign itu adalah keputusan atau sah-sah aja ya. Itu merupakan hak asasi masing-masing gitu ya. Nah, alangkah baiknya sih pada saat karyawan itu akan resign itu dimintai keterangan penjelasan atau dilakukan coaching and counseling gitu ya. Nah, kenapa bisa dia
akan resign. Kemudian kalau misalnya memang sudah tidak bisa dipertahankan, misalnya dia merasa memang tidak puasnya di sisi apa gitu ya. Kemudian apakah bisa diperbaiki? Kalau memang alasannya itu memang alasan pribadi, kita nggak bisa menahan gitu ya. Apalagi menahan gaji gitu. Itu kan melanggar undang-undang juga. Tidak boleh. Ya, melanggar undang-undang juga. Nah, kemudian biasanya sih perusahaan akan menerapkan ketentuan atau policy notice period atau masa periode pengunduran diri. Itu biasanya 1 month notice ya, 1 bulan. Iya. 1 bulan. Dan Nah, biasanya itu ada di dalam peraturan awal yang harus dikenalkan. Ya, betul. Pada saat orientasi ya. Dan ada tertuang juga di dalam peraturan perusahaan. Peraturan kepegawaian biasanya. Ya, betul. Nah, dalam masa notice period ini itu akan ketahuan kesempatan untuk perusahaan mencari pengganti dan handover atau pengalihan pekerjaan jabatan ke atasan atau ke pengganti berikutnya. Itu sih, Prof. Ya, betul sekali. Jadi saya jadi ingat ya kalau misalnya pengalaman wawancara saya dengan beberapa TKI, TKW yang ada di luar ya. Itu seringkali mereka itu kepengen pulang tapi nggak bisa. Kenapa? Itu juga ada yang tega untuk menahan gajinya tidak diberikan, dan juga ada yang kemudian paspornya juga dipegang padahal si orang ini sudah sangat nggak betah di pekerjaan itu. Dan itu juga banyak terjadi, dan itu melanggar hak asasi manusia sih, itu nggak boleh terjadi sebetulnya. Tapi kasihan sekali tenaga kerja yang kita sebagian kecil ya tenaga kerja Indonesia di luar itu seringkali menderita seperti itu, dan juga tidak boleh. Tapi herannya nggak ada kapok-kapoknya gitu ya. Nanti pengen lagi balik ke sana. Gitu. Jadi ya itu karena masalah di negara kita ini juga ada masalah kekurangan lapangan kerja, juga dari segi kemiskinan ya, sehingga mereka berupaya untuk mencari lebih baik. Dan itu betul-betul kalau ada perusahaan yang seperti itu ya berarti melanggar undang-undang ketenaga kerjaan, saya kira ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Terima kasih Bu Mia sama ya, Bu Iput ya. Ya Pak Agus. Ya. Masalah atau kasus tadi yang disampaikan rekan-rekan ya. Kita juga di sini sering ngalamin ya. Kita tuh di sini ya salah satu tadi yang disampaikan Bu Mia juga ada baiknya. Jadi yang terpenting sebenarnya kita melakukan negosiasi ya. Sebenarnya itu hanya kesepakatan aja ya. Jadi kalau tiba-tiba karyawan itu resign itu biasanya itu mereka ada tawaran lain di tempat kerja yang lain yang mungkin lebih bagus ya. Cuman dia itu tidak mau menyampaikan bahwa dia itu saat ini baik-baik saja. Padahal sebenarnya dia itu ada tawaran lain di tempat kerja yang lain. Gitu. Nah itu biasanya kalau kita lihat lagi jabatan dia itu kalau memang krusial dan memang nggak ada gantinya, kita bisa melakukan negosiasi ulang. Dan akhirnya memang di ujung-ujungnya memang di gaji itu biasa di benefit ya. Tapi kalau misalkan jabatan itu mudah dan kita bisa menggantikan orang itu, sebenarnya sih kita fine-fine aja dia bisa dia resign itu sih Prof. Jadi perusahaan tidak bisa memaksa juga kalau dia memang mau resign, tapi kita juga harus bisa sebenarnya macam risiko perusahaan juga ketika pekerja itu resign tiba-tiba ya. Kita harus menyiapkan sedemikian cepat untuk menggantikannya. Tapi kalau memang jabatan itu memang dinilai krusial dan tidak ada gantinya ya, kita biasanya melakukan negosiasi ulang.
untuk Ya, penanggulangan. ya. Tapi memang ketika masa orientasi itu Pak, kan semua aturan, semua artinya keluar masuknya pegawai itu pun ada di dalam peraturan kepegawaian, dalam ada suatu perusahaan pasti ada. Dan itu diperkenalkan. Contoh Pak, misalnya dulu ketika dulu aja tuh tahun 62, 64 itu saya ketika selesai seleksi, selesai pelatihan, ya kemudian selesai kemudian bisa terbang. Nah itu sebelum menjadi pegawai yang disebut dengan pegawai kontrak gitu ya, atau pegawai Garuda, itu kita harus paham betul tentang apa yang ada dalam peraturan tersebut. Di antaranya Pak ya. Nah, jika keluar sebelum masa tugas yang sudah disepakati di awal, maka Anda harus mengembalikan biaya pendidikan. Dan itu sudah tahu kita di awal. Jadi ketika terjadi beberapa teman kemudian dia menikah sebelum habis masa kerjanya, itu dia harus mengembalikan uangnya kepada Garuda. Dan itu jelas. Gitu. Resignnya karena menikah, resignnya karena mungkin juga ada hal-hal yang tidak nyaman. Nah, itu jadi kita itu tahu bahwa kalau saya mengundurkan diri pada batas tertentu, tahun tertentu, kita harus mengembalikan uang. Nah, tapi kalau sudah lewat itu kita bebas untuk keluar atau masuk. Dan itu juga pernah terjadi. Saya ketika itu ya tahun 62 sampai 63 64-nya itu saya menjadi pramugari kepresidenan. Saya mau mengundurkan diri waktu itu, tetapi ditahan karena memang terbatas orangnya. Kemudian dari chief saya mengatakan, boleh nanti kalau Anda sudah lampau dari masa kerja silakan. Akhirnya ya saya manut, baru saya setelah selesai masa kerja, saya tidak terkena beban dan saya baru kuliah lagi. Dulu alasannya juga karena kuliah Pak. Jadi diperkenankan karena saya memang mau kuliah. Tapi saya tahu, kami semua tahu bahwa di dalam peraturannya itu ada hal jika mengundurkan diri, jika pemutusan hubungan kerjanya seperti apa itu sudah jelas. Jadi betul tadi Bu Putri ya, Emerald tadi yang mengatakan, atau Bu Mia yang mengatakan bahwa memang sudah ada peraturan itu dan itu perlunya orientasi. Jadi mengenal, jadi kalau memang tadi Pak Agus mengatakan negosiasi, iya bisa dikatakan itu negosiasi, diadakan satu negosiasi supaya sama enaknya gitu. Anda masuk baik-baik, maka Anda pun keluar baik-baik. Nah, tapi kalau misalnya keluarnya itu kemudian tidak diberikan surat pengalaman kerja di situ atau rekomendasi ya, atau ditahan, itu sudah nggak benar sebetulnya perlakuan seperti itu ya. Baik, sudah habis waktunya Mas Udi. Halo Mas Udi. Oke. Sudah cukup barangkali ya. Ya baik, terima kasih Prof, teman-teman, rekan-rekan semuanya yang sudah menanggapi pertanyaan saya. Nah, ini namanya diskusi Pak. Kalau misalnya hanya mendengarkan saya kan ngantuk nanti. Padahal kalau informasi mengenai materi kan bisa di rumah, bisa sudah ada video pembelajaran. Tapi yang penting buat saya senang sekali dengan diskusi ini. Saya tahu dari Mbak Mia, saya tahu dari Mbak siapa tadi Putri, saya lupa namanya, Emerald ya. Nah, itu juga dari Pak Agus, dari Mas Yasman, Hilda, Pak Akbar, ya, Pak Hadi, itu Mas Udi itu dan yang lain tadi yang mungkin kurang saya sebut namanya. Ada satu nilai tersendiri dari hasil kuliah ini. Jadi kita tidak hanya teori tapi dalam praktek itu ada gitu. Ya. Ya, Noftami ada apa? Mau tanya kah? Baik Mas Udi, terima kasih dan semuanya saya terima kasih ya atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu dalam minggu depan dengan materi yang lebih menarik tentunya.
mungkin saya akan berikan beberapa kasus juga ya. Lebih suka berbicara kasus rasanya. Nanti baru saya kembalikan ini loh teorinya ada gitu. Karena itu tadi bicara ada kasus, saya kembalikan ke teori ya. Mudah-mudahan senang dengan perkuliahan kita ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Terima kasih, Prof. Sami-sami. Terima kasih, Prof. Ya, sami-sami. Ya.